orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Happy Sunday alias selamat hari Minggu. Puji syukur, semangat di hari yang baru ini. Sehat banget, bisa hadir melayani hidupku. Pujian ini mengajak kita untuk memberikan hidup untuk Tuhan. Masuk tahun yang baru, ibadah pertama, ibadah perdana di tempat Pastor melayani. Saya mau berdoa bagi setiap jiwa, biar di awal tahun ini mereka boleh mengalami berkat Tuhan lancar terus, dan juga hidup mereka dan keluarga milik Tuhan Yesus. Amin. Betapa hatiku, hatimu juga harus berterima kasih pada Tuhan Yesus. Halo semuanya. Dia memberkatimu, Dia menyembuhkanmu, Dia menyembuhkanku. Katakan, Tuhan menyembuhkanku. Amen. Ini hidup kami Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan hatiku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami sebagai saksimu seumur hidup kami. Senang banget pujian ini mengajak, dan saya merasa tertantang untuk lebih lagi hidup untuk Tuhan. Bagaimana saudara-saudara sekalian, apakah terberkati? Jika ya, silakan bagikan live ini biar lebih banyak orang juga boleh merasakan
berkat Tuhan di hari Minggu ini. Puji Tuhan, siapkan diri yang mau ibadah di gereja masing-masing. Puji Tuhan, hari yang baru, minggu yang baru, semangat yang baru, roh yang menyala-nyala. Amin. Bawa persembahan untuk Tuhan Yesus, yaitu hidup, hatimu, tubuh, jiwa, dan waktumu milik Tuhan. Betapa hati kami, hatiku mau berterima kasih Yesus. Yesus mengasihimu, mengasihiku juga dong, kita semuanya. Yesus menyembuhkanmu. Kata bersama-sama, hanya ini Tuhan persembahanku, yaitu apa? Segenap hidupku, jiwa dan hatiku dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yang terberkati di TikTok, mari tap layar dan di-share, komen apa yang kau alami, jadi berkat bagi banyak orang yang membacanya. Terberkati, silakan diposting ulang Facebook, YouTube. Halo semuanya, media-media ini, platform ini setiap hari menjadi berkat kesembuhan bagi banyak orang-orang sakit. Sebentar sudah dengan kesaksian nyata ya. Makasih. Betapa hatiku, hatiku mau berterima kasih for Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkatimu. Dengarkan ini saudara Bapak Ibu yang sedang sakit ya. Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan hatiku, waktu dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidup kami sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Hore!
Saatnya kita mau sambut dengar sabda firman Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Hari yang baru ini, hari Minggu, hari beribadah, Pastor mau share satu renungan dengan tema dosa akan. Lalu saya kasih dalam bahasa Makassar ya. Balala. Asal muasalnya lembah Akor, ya. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu belum pernah mendengar renungan ini. Kiranya menjadi berkat bagi semua orang. Sekali lagi, tema yang akan Pastor sampaikan hari ini bicara soal dosa akan. Apa dosa akan? Saya lebih pas dengan bahasa Makassar, yaitu balala. Balala. Jangan kau balala, dede, balala sekali ki. Ya, inilah asal muasal lembah Akor. Di mana kita akan dengarkan? Pastinya di Time for Bible. Yeay. Artinya apa ya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu? Silahkan di-share, di-posting ulang di bagian link tautan ini. Sharing dulu renungan dan doa-doa hari ini menjadi berkat bagi puluhan ribu, ratusan ribu orang-orang sehingga mereka boleh mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, dan merasakan tahu siapa itu Tuhan Yesus. Amin. Kita lihat firman Tuhan yang pertama, Bapak Ibu terkasih, terambil dari kitab Yosua. Ya, makasih. Yang mau tahu aja jempol-jempolnya, jangan hanya jempolnya begini, tapi jempolnya meng-share. Ayo saya kasih waktu beberapa detik. Ayo di-share, di-posting ulang, di tap layar, silakan dibagikan. Yeay. Puji syukur di hari Minggu ini, apakah like TikTok bisa tembus 1M? Saya tidak tahu karena ini saya juga akan sesingkat mungkin. Tapi jika sudah terberkati, silakan dibantu tap layarnya ya. Sambil Pastor share, kiranya semua kita apa yang sampaikan ini menjadi berkat bagi semua orang. Yes, kitab Yosua pasal 7 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Ya. Apakah yang dimaksud dosa akan, yaitu balala, ya, dan inilah asal muasal lembah Akor. Selamat mendengarkan pembacaan sabda firman Tuhan Yesus yang terambil dari kitab Yosua pasal 7 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Ada tertulis. Berkatalah Yosua kepada Akan. Jadi Akan ini adalah anak rohaninya Yosua. Akan itu adalah nama. Anakku, hormatilah Tuhan. Ya, Tuhan Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah
yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Tuhan Israel, sebab beginilah perbuatanku, inilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya. Maka kuambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah. Dan perak itu dibawa sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Achan. Dan perak itu ada dibawa sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Ayat 26 dari Yosua pasal 7 ya. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Puji syukur, saudara sudah mendengar firman Tuhan. Sedikit saya tambahkan latar belakang kisah ini, atau kenapa sampai terjadi hal ini. Tuhan menyuruh kepada Yosua dan segenap Israel untuk menumpas musuh dan diberkati. Banyak perkara di dalam melewati peperangan Israel ini, kekuatan tidak seberapa, tapi diberkati, disertai Tuhan, sehingga musuh-musuh raksasa, musuh-musuh yang besar, hal-hal yang mustahil mereka menangkan, bisa mereka menangkan karena disertai, diberkati Tuhan. Ini penting sekali dalam pelayanan, ini penting sekali di dalam kehidupan kita, ini penting sekali dalam keimanan ikut Tuhan Yesus, disertai oleh Tuhan Yesus. Maka ilmu teologi, pendidikan itu penting. Tapi bagi saya bukan yang utama. Yang utama adalah seperti Raja Daud pernah berkata, Tuhan jangan tinggalkan aku, jangan ambil rohmu daripadaku. Yaitu apa? Hadirat Tuhan. Bicara soal penyertaan.
Tuhan Yesus. Nah, dalam satu episode Tuhan berkata, musuh-musuh itu yang engkau tumpas, kamu harus tumpas dengan segenap, ya, barang-barang jarahan itu jangan kau ambil. Harus kau musnahkan semuanya. Maka disebut barang-barang tumpas. Harus ditumpas. Kalau nggak ditumpas, jadi masalah. Nah, ketika melihat hal itu, ada seorang bernama Akan. Dia itu terlena. Ya, dia itu muncul serakanya, rakus. Itulah istilah dalam bahasa Makassar, balala. Balala itu rakus. Balala itu serakah. Balala itu apa ya? Pengen punya orang lain, begitu kira-kira lah, kurang lebihnya. Nah, dia yang harusnya disuruh tumpas, musnahkan, bakar, tiadakan, begitu. Karena dia balala, serakah, rakus, pengen ambil bukan miliknya. Dia ambil diam-diam, dia tilep. Kalau mungkin bahasa populer di zaman sekarang ini, saya sampaikan renungan ini di tanggal 5 Januari 2025. Masih marak berita tentang penangkapan KPK. Dan juga lagi marak hari ini perihal putusan tersangka korupsi yang jumlahnya triliun divonis hanya 6 tahun. Saya bicara ini di masa ini. Mungkin suatu hari video saya ini akan diputar di zaman yang berikutnya dan saya sudah tidak ada di dunia ini, sudah pulang ke surga. Saya sedang bicara di tanggal 5 Januari 2025 yang juga sedang marak istilah penangkapan OTT, perkara-perkara tindak pidana korupsi oleh KPK. Ini bisa juga menjadi sebuah warning bagi setiap kita yang masih hidup serakah. Orang serakah itu, Bapak Ibu, seisi dunia tidak bisa memuaskan dia. Dia harus memberikan hatinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mengucap syukur dalam segala hal, baik keadaan baik atau belum baik, mengucap syukur itu berterima kasih, itu akan menarik kuasa Tuhan untuk mengangkat hidupmu naik, mengangkat derajatmu naik pada apa yang Tuhan rencanakan. Nah, kita kembali Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kisah ini? Karena dia balala atau serakah atau rakus, akhirnya mereka kembali berperang. Nah, kali itu mereka berperang melawan Ai. Secara jumlah, secara geografis, Israel dan Ai ini kecil. Tetapi lihat, yang kecil, yang secara jumlah Israel akan mudah memenangkan. Tetapi karena tidak disertai, tidak diberkati Tuhan, karena ada dosa Akan ini, dosa balala ini, dosa serakah ini,
Akhirnya kisah itu, saya masih bicara latar belakang daripada Yosua pasal 7. Ai mengalahkan mereka dan Israel terpukul kalah. Disitulah Yosua bertanya kepada Tuhan, "Why?" Dan Tuhan menjawabnya, perhatikan, ada barang-barang yang harusnya kau tumpas, tapi kau dan timmu, prajuritmu, anggotamu ada yang berbuat dosa. Kiranya saudara-saudara bisa menyambung latar belakang ini sampai pembacaan sabda firman Tuhan ini. Jadi saudara-saudara, akhirnya singkatnya akan mengaku, kalaupun tidak mengaku nanti juga Tuhan hakim yang adil. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu hidupmu dan hidupku. Tuhan mau kita jangan sampai serakah. Apa yang menjadi berkat Tuhan dalam hidup kita, syukuri. Dengan syukuri, Tuhan akan bisa menambahkannya dengan karunia-Nya. Tapi apabila engkau serakah, apa-apa punya orang, bahkan seisi dunia ini tidak muat masuk dalam hatimu. Kenapa? Karena serakah, seperti hati yang kosong, ibarat sumur yang tidak ada lubangnya. Saudara-saudara sudah membaca kisah ini dan apa yang terjadi akhirnya akan dimusnahkan. Keluarganya mendapat hukuman celaka. Mari Bapak Ibu sekalian, remanya yang kita akan ambil sebelum kita akan ibadah di gereja masing-masing. Hari ini hari Minggu ya. Jangan lagi tinggal dalam dosa serakah. Jadi hidup itu jangan balalah. Apa yang bukan berkat Tuhan untukmu, tidak usah engkau ambil. Atau misalnya ada tersedia berkat, juga ambillah secukupnya. Saya ingat juga kisah daripada umat Israel, Tuhan memberikan dia manna dari sorga, roti fresh from the heaven. Tapi ketika mereka ambil lebih, justru lebihnya itu menjadi rusak, basi. Ambillah secukupnya. Ya. Budaya babungkus itu sebetulnya bagus aja. Tradisi yang bagus, tidak melanggar aturan firman. Yang penting babungkusnya kalau sudah selesai acara atau sudah habis tamu-tamunya, lalu daripada makanan sisa, babungkus bisa dimakan orang banyak atau dibagikan ke tetangga. Ya, tapi jangan sampai kita itu ketika lihat makanan, kita langsung wow, ya, mikirin langsung untuk diri sendiri, keluarga sendiri, padahal tamu-tamu itu, ya, tamu-tamu itu masih banyak yang belum makan. Puji syukur, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya renungan ini bisa jadi berkat bagi setiap kita, ya. Ya, termasuk ambillah secukupnya, dikasih makan, minum, ambillah secukupnya. Saya pernah kok, bahkan sering saya temukan, saya sih tidak komentar, tapi saya juga punya penilaian. Seperti misalnya ada orang-orang yang setiap kali makan di warung, di warteg atau rumah makan, selalu dia hanya air teh atau air mineral gitu. Tapi ketika merasa diundang atau merasa ditraktir,
lalu minumnya menjadi beda, menjadi jus, es. Harusnya kalau kita memang biasanya air mineral, air teh, ya sudah. Mau disajikan apa, ya tetap aja. Jangan berubah oleh karena situasi. Tetaplah menjadi dirimu sendiri, karena Tuhan suka dengan pribadi apa adanya, bukan ada apanya. Yang berikutnya saya mau sampaikan bagi saudara-saudara yang masih menyimpan ya barang-barang tumpas. Hari ini masih suasana minggu pertama awal tahun. Biasanya pada umumnya gereja-gereja saya tahu dan saya juga pernah di dalamnya, saya juga pernah ikut melayani bahwa awal tahun ini gereja-gereja pada umumnya, tidak semua, mengajak untuk umatnya datang membawa buah sulung atau persembahan awal tahun dan sebagainya. Saya tidak menentang hal itu. Saya pun tidak melawan ajaran-ajaran gereja yang mereka dasarkan firman Tuhan. Tapi mengenai pelayanan ini, saya mau sampaikan di awal tahun ini. Saya beritakan dan saya beritahu bagi Bapak Ibu yang mendengar ini, tolong dibagikan ke teman-teman yang lain, bagi mereka yang masih menyimpan barang-barang tumpas. Termasuk dalamnya apa? Barang-barang sihir, jimat, hasil dari mantra, pesugihan yang ujung-ujungnya akan memakan korban tumbal. Saya tidak mau sebagai hamba Tuhan, engkau sepanjang tahun ini rezekimu seret. Ya, saya tidak mau sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu yang saya layani, berkatmu itu tersendat-sendat, macet-macet. Orang kencing saja sendat-sendat, nggak enak. Apalagi hidup dengan berkat sendak-sendak, nggak enak. Oleh karenanya dari pembacaan sabda firman ini saya mendapat rema. Bagi saudara-saudara kalau di luar kota silakan ke gereja masing-masing. Kalau saudara misalnya ada di Balikpapan atau sekitarnya, ya minggu ini dan minggu depan, saudara yang punya barang-barang tumpas berhala atau apapun juga itu, ya intinya itu dosa. Dan kalau engkau merasa selama ini, saya kok hidup begini, begono, kok tidak ada kedamaian, panas terus, susah tidur, rezeki kok kayak seperti langit jadi tembaga, tanah kering, kenapa? Coba cek, kalau masih ada dalam tubuhmu, apa berupa susuk kah, atau periksa dompetmu, ada jimat-jimat kah, ada bulu perindu kah, ada opo-opo kah berbentuk lipatan-lipatan kertas kah, periksa itu kembali. Di sabukmu, periksa itu kembali. Atau di rumahmu ada patung atau ada wujud-wujud pesugihan atau apa benda-benda yang ada isian ilmu-ilmu seperti keris dan dan sejenisnya. Itu semua adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhan itu cemburu. Tidak ada Tuhan yang lain selain Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Bukan ilah yang lain, apalagi berhala-berhala buatan manusia. Oleh sebab itu, di awal tahun ini, seperti kerinduan saya rindu melihat setiap orang yang saya layani, saya doakan, saya beritakan Injil ini, mereka mengalami terang Tuhan, mereka mengalami hidup yang berubah, mereka mengalami mental yang dibaharui, yang dulu balala, dulu suka bungkus, dulu egois, dulu lihat apa-apa punya orang mau gitu ya. Ayo,
Itu semua kekejian di mata Tuhan. Dan hari ini namanya engkau masih hidup, dengar firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Ada Roh Kudus yang bicara di setiap hati orang yang mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Bawalah ke gerejamu ya barang-barang tumpas itu, atau barang-barang sihir itu, atau jimat, atau berhala, atau apapun juga yang kau tahu sebetulnya itu gelap. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, jangan ada ilah yang lain, jangan engkau memberhalakan ada keyakinan-keyakinan yang lain. Tuhan Maha Tahu, Tuhan cemburu. Dan kalau hari ini engkau mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, maka bersyukurlah Tuhan mau engkau menikmati berkatnya full sepanjang tahun 2025 ini, dan juga ditolak, dipatahkan dari rancangan kecelakaan, rancangan maut, kematian, rancangan iblis tidak berlaku bagi engkau yang mendengarkan firman ini dan berkata setuju. Amin, amin, amin. Dan engkau mau melakukan, mengaku di hadapan Tuhan Yesus bahwa selama ini ada ini, itu. Kita mau aku di hadapan Tuhan Yesus, dan Tuhan berkata, apa yang kau akui di hadapanku, aku akan mengampuni, aku akan menguduskan, aku akan menyucikan engkau dan menjadikanmu ciptaan yang baru. Bagi orang-orang yang tinggal di Balikpapan dan sekitarnya, dan hari ini dan minggu depan ya, dalam 2 minggu ini, saudara yang mau membawa ya barang-barang berhala, keris, patung, atau jimat, atau apa isian-isian, dan engkau tahu, dan ini kesempatan engkau free, engkau diputuskan ya, maka hari ini dan minggu depan ya kami akan siapkan tempatnya, nanti kita akan doakan. Intinya putuskan ya, putuskan. Kalau misalnya udah diputuskan, nanti kita lihat ya apakah nanti dimusnahkannya seperti cara apa. Yang paling penting kita putuskan ya ikatan perjanjian roh-roh jahat itu. Ya, kita putuskan. Saya beritahu kepada saudara, harus di warning ya, Tuhan tidak butuh barangmu. Kisah di dosa Akan ini, Tuhan tidak tertarik dengan perak yang disembunyikan. No, jangan pikir diungkap lalu supaya Tuhan ambil. Tidak, Tuhan tidak perlu semua itu. Dia kaya, dia maha kaya, tapi yang penuh kasih. Dia tidak mau karena dosa ini balala mengikat umatnya, mengikat manusia. Firman ini datang untuk engkau dengar dan lakukan. Dan kalau engkau terberkati, silahkan di-share. Saya mau close dengan kisah para rasul, dan saya punya impian ini terjadi di setiap gereja, setiap pelayanan kita sekalian, Bapak Ibu terkasih. Banyak orang-orang setelah mendengarkan sabda firman Tuhan, mereka menjadi percaya dan mereka mengaku di hadapan Tuhan, dan mereka bertobat dan hidup sungguh-sungguh. Tercatat di dalam bagian kisah para rasul firman Tuhan pasal 19 mulai ayat yang ke-17 ya sampai dengan ayat yang ke-20. Saya syukur sekali sama Tuhan, baru saya dapat kabar bahwa saat live ini ternyata tamu-tamu jiwa-jiwa sudah mulai memenuhi geraha YHS Balikpapan. Mereka siap untuk berbakti bersama-sama, tentu dengan cara sederhana jika dong, karena tempat kami ini benar-benar kalau orang bilang bersih, oke lah saya terima. Mewah enggak juga lah, gedung kami sederhana.
pelayanan kami sederhana. Sebentar saya pimpin kebaktian kayak gini juga. Dengan instrumen Bluetooth, 1-2 pujian, 3 pujian, lalu kasih firman, lalu mendoakan. Seperti kayak gini, cuman saya begitu. Karena saya belum memiliki tim diaken, aser, pemusik seperti pelayanan gerejawi, belum. Pun demikian, saya tetap bersyukur dan melangkah, ada atau tanpa, saya tetap melayani Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal 19, ya, mulai ayat 17 sampai 20. Ini passion saya, ini kerinduan saya, dan juga saya berdoa biar ini menjadi satu warna di dalam setiap gereja di mana Bapak Ibu berjemaat atau dengar hamba Tuhan rekan pelayanan, biarlah ini menjadi demonstrasi kasih kuasa Tuhan di tahun-tahun ini, bahwa kisah para rasul ini terjadi di hari ini. Tercatat kisah para rasul 19 ayat 11 sampai 20, ada tertulis firman Tuhan Yesus, hal sepertinya pastor mendapat serangan, tapi serangan itu tidak berkuasa untuk menghentikan pelayanan. Kisah Para Rasul 19 ayat 17 sampai 20. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Ada tertulis, hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan sekarang ada orang Makassar, ada orang Toraja, ada orang Batak, ada orang Tionghoa, dan suku-suku bangsa mendengarkan sabda firman Tuhan, dan mereka terberkati. Ada juga orang-orang Yunani seperti yang tercatat dalam firman Tuhan Yesus. Maka ketakutanlah mereka. Ketakutan mereka semua karena firman Tuhan dahsyat. Dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir. Mereka mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Terjadi pengakuan. Terjadi pemutusan. Dengan mereka menyerahkan kitab-kitabnya, mereka mengakui kesalahannya. Termasuk mereka mau mengakui bahwa kalau selama ini mereka ada balala, serakah, tidak pernah puas, menghendaki apa yang menjadi bukan haknya, menghendaki milik orang lain. Sehingga dia menghalalkan segala macam cara
lewat berita firman ini nama Tuhan dipermuliakan, kasih Tuhan dinyatakan, mereka banyak menjadi percaya. Dan hari ini saya berdoa lewat pemberitaan firman ini, jutaan orang menjadi percaya. Dan saudara yang melihat ini menjadi rekan Pastor Andy Simon, membagikan berita ini sebagai duta-duta Kristus. Bagikan berita ini hingga ratusan juta orang menjadi percaya. Kosongkan neraka, penuhi surga dengan berita Injil yang menetapkan keselamatan dan kesembuhan bagi setiap orang. Amin, amin, amin. Mereka sadar, mereka kasih kitab-kitabnya, buku-buku mantranya, sifat yang lamanya, keegoisannya, dosanya, lalu dibakar di depan semua orang, diputuskan dengan doa dalam nama Yesus. Kutuk itu tetap akan berjalan, tetapi ketika diucapkan dengan dalam nama Yesus, kutuk bisa dibatalkan. Padahal nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Maksudnya mungkin barang-barang tumpas itu seperti tadi perak dan lain-lain yang diambil oleh Akan, nilainya mahal. Dia mau tumpas, sayang, tapi itu menjadi masalah. Saudara mau pilih ada berkat yang engkau rasa bernilai, tapi itu barang tumpas menjadi kebinasaan, celaka buat engkau, atau engkau mau sebutir debu saja tapi diberkati Tuhan dan itu menjadi berkat kekekalan? Pilih yang mana? Mengenai saya dan keluargaku, biarkan sebutir debu saja, asal diberkati Tuhan, itu akan membawa saya pada kekekalan, daripada sepertinya nampak menarik, perak-perak yang indah, tapi hasil barang-barang tumpas itu cepat atau lambat akan menjadi kebinasaan. Ayat 20 dari Kisah 19, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan Yesus dan makin berkuasa. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus yang Pastor Andy bagikan hari ini. Siapa yang merasa terberkati, puji syukur. Kita sama-sama minta pimpinan Roh Kudus kita berubah. Ya, cek and recheck dalam hidupmu, keluargamu, rumahmu. Kalau masih ada barang-barang tumpas itu, jangan tunda. Sebab hari ini ketika engkau merasa ada suara Roh Kudus di hatimu, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau di luar Balikpapan, silakan datang ke gereja masing-masing. Ya, setiap gereja hamba Tuhan diberi Tuhan kuasa untuk mendoakan. Kalau saudara di Balikpapan dan ada kerinduan, sukarela, mau sendiri datang, bukan karena saya ajak-ajak loh ya. Saya tidak fokus penggembalaan, saya hanya ladang bakti hari Minggu ini. Ya, karena panggilan saya melayani, KTP saya pekerjaan pendeta. Jadi pendeta itu melayani, memimpin kebaktian, melayani umat Tuhan, tamu-tamu yang rindu berbakti. Saya lakukan itu. Tapi kalau saudara mau digembalakan, silahkan kembali ke gereja masing-masing, ataukah carilah gereja-gereja di mana yang permanen. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya mau tanya nih, siapa yang merasa terberkati? Puji Tuhan, terberkati. Saya rindu melihat jiwa-jiwa ini, jiwa-jiwamu, keluargamu, ya, sepanjang tahun ini rezekinya ndak mampet, ya, ndak kesendat. Saudara yang tahu kok apa asal muasalnya.
Bagaimana kita akhirnya, itulah menjadi asal muasal lembah Akor, ya, tempat di mana berakhir kisahnya dosa Akan dan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari yang mau hidup dalam Tuhan, yang mau menyerahkan di hadapan Tuhan apa yang menjadi balala dalam hidupnya. Mari, saya percaya tempat di mana engkau ada akan ada hamba Tuhan membimbingnya. Tapi mengenai sifat-sifat barang-barang tumpas, barang-barang berhala, ya, silahkan serahkan untuk didoakan nanti oleh penatua gereja ataupun gembala Bapak Ibu di mana melayani. Saya dorong ini supaya semua gereja kembali pada fungsinya, melayani domba-domba yang digembalakan dengan takut akan Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur, puji Tuhan banget. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus karena sudah menyampaikan firman Tuhan Yesus, dan kami percaya kuasa Tuhan Yesus yang menjamah setiap hati, sehingga setiap hati ini datang kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan namanya balala, no seraka, no balala, tapi kami mau hidup dalam ucapan syukur, dalam pimpinan Roh Kudus, ada pengendalian diri. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Dan ketika hari ini mereka mengambil langkah dengan iman, saya percaya sesuai firman Tuhan Yesus, maka pemulihan itu akan terjadi. Yang tadinya Yosua dan Israel Tuhan tidak sertai, akhirnya setelah ada pemulihan Tuhan sertai. Yang mungkin saudara banyak di tahun 2024 engkau merasa banyak tersendat-sendat atau engkau merasa Tuhan tidak sertai, ternyata inilah penyebabnya dan kita mau clearkan. Dan hari ini tidak kebetulan ibadah perdana di gereja masing-masing pastinya, ya kan? Minggu pertama, saudara-saudara, bawalah barang-barang berhalamu untuk didoakan, ditumpas, dan diputuskan dari hidupmu, sehingga sepanjang tahun ini engkau mengalami namanya berkat dan penyertaan Tuhan Yesus. Termasuk kalau bagi engkau yang sakit, masuk rumah sakit, check up, sembuh 2-3 hari, sakit lagi. Itu begitu terputar terus, periksa. Mungkin masih ada ilmu-ilmu di masa lalu yang belum clear, ya, engkau pasang di badanmu dan itu perlu dilepaskan. Saya dorong saudara ke gerejamu, ya, semua hamba Tuhan punya kuasa untuk mendoakan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, semua berkat semuanya, dan diberkati sehat selalu, panjang umur, dan jadi berkat. Amin, 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 amin. Mari Bapak sekalian, saya ajak saudara, angkatlah air, minum, dan minyak jikalau engkau mau didoakan. Angkat tinggi-tinggi, dan saya hamba Tuhan mohonkan berkat dari Bapa di surga. Diberkatilah air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu sekalian. Berkat ini turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga yang namanya keajaiban kesembuhan terjadi bagi engkau yang minum air ini dan engkau yang oleskan minyak ini. Keajaiban kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Air ini saya minum, mau ikut silakan, mau kasih yang membutuhkan silakan. Yang penting gratis dan cuma-cuma.
segar. Dalam suasana segar ini, saya akan tutup dan mengajak saudara untuk ibadah di gereja masing-masing. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian. Dengan tangan yang terangkat, terimalah berkat dari Bapakku di surga. Sepanjang hari ini ibadahlah takut akan Tuhan, bawalah persembahan yaitu hatimu, waktumu, dan juga apa yang menjadi barang-barang berhala yang harus ditumpas itu, bawalah untuk didoakan dan diputuskan dari hidupmu, agar sepanjang tahun ini setiap jiwa khususnya yang saya layani ini, berkatmu tidak tersendat-sendat, tapi berjalan luar biasa karena penyertaan Tuhan Yesus. Diberkati seluruh kesehatanmu, keluargamu, dan keturunanmu. Segala berkat ini datang dalam proteksi perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Tubuh jiwa roh kita dibungkus dengan darah Yesus sempurna. Anak, suami istri kita, orang tua, kerabat terdekat, jiwa-jiwa yang saya layani, semua terbungkus sempurna dengan darah Yesus. Ya Tuhan yang memberkati kami, terima kasih. Kami terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya materaikan pelayanan ini dan doa-doa tersampaikan kepada Bapakku di surga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus beserta kita hari bahkan sampai selama-lamanya. Wah, senang sekali hari Minggu ini Pastor mendapat like hampir 1 M. Terima kasih. Bless you. Ya. Mendekati 1 M. Wah, tembus nih. Udah, makasih ya. Pastor juga harus melanjutkan tugas berikutnya. Menyapa tamu-tamu yang hadir. Wow, yang sudah memenuhi seputar Ari Grace Balikpapan. Kita akan mulai pagi ini dengan sarapan bersama sebelum akan dilayani. Jadi sebuah kehormatan bisa melayani Bapak sekalian. Door 1M like di TikTok untuk hari Minggu itu keren sekali. Padahal banyak yang ibadah, tapi tetap penontonnya luar biasa. Apresiasi banget ya, apresiasi banget. Maka semuanya sola fide, hiduplah oleh iman. Iman itu kita harus hidupin. Dapat paus. Kalau udah mau selesai, Yulitan, makasih. Satu pujian besok ya. Nanti pujiannya lanjut. Abis ini, saudara yang sudah subscribe channel YouTube Pastor Simon TV, yang di TikTok, di Facebook, nanti Pastor akan share linknya. Link tautannya langsung bagaimana. Saya mau tanya, siapa nih yang mau kepoin nih, yang mau ikut Pastor live streaming secara onsite dan disiarkan? Saya ya, kalau mau silakan abis ini subscribe channel YouTube Pastor Simon TV, nyalakan lonceng notifikasinya. Nanti setelahnya Pastor akan memposting di sana link tautan untuk saudara bisa ikut bagaimana keceriaan suasana onsite Pastor Randy melayani. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, sayang Anda dan saya, dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah semuanya, happy Sunday. Kiss bye. Sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Semua sehat-sehat ya, dadah.
sebelum dunia. Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam